Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan materi kita di sesi kedua ini. Tadi ada satu dalil yang mungkin belum dibacakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang kesatuan agama para rasul, yaitu adalah Islam. Di mana dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, semua orang dari kalangan umat ini yang mendengar tentang aku, kemudian ia mati tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, yaitu Islam, pasti ia akan menjadi penghuni neraka. Jadi ini menegaskan ya bahwa agama-agama selain Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta Yahudi ataupun Nasrani. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini maka kita bisa mengatakan bahwa agama Yahudi yang diklaim oleh Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam adalah agama revisi, yang hasil revisi dari para rahib, ruhban, dan itu juga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sudah dirubah ajaran Nabi Musa yang asli. Produknya adalah Yahudi. Nah, itu yang kemudian dikenal sampai saat ini sebagai agama Yahudi. Jadi bukan agama Samawi. Agama Samawi yang diturunkan kepada Nabi Musa hanya Islam. Saat peninggal Nabi Musa alaihissalam terjadi banyak kesesatan di kalangan para Yahudi yang dilakukan oleh para rahib. Banyak sekali manuskrip-manuskrip, naskah-naskah Taurat yang hilang sudah, berupaya dikumpulkan, tetapi kemudian ada tambahan-tambahan dan catatan-catatan tambahan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah produk yang namanya dikenal kalau sekarang itu disebut Torah. Kalau mereka kenal Torah dengan bahasa Ibrani. Nah, itu bukan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu sudah disimpangkan. Gitu ya. Begitu juga apa yang disebut dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu adalah wahyu Allah yang kita imani sebagai salah satu dari rukun iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Salah satunya adalah Injil, tetapi Injil yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam bukan setelah Nabi Isa Allah angkat ke atas langit untuk diselamatkan dari upaya pembunuhan orang-orang Bani Israel ketika itu. Ya, orang-orang Romawi yang akan mensalib karena hasutan dari para orang-orang Yahudi dari kalangan pendeta Israel, ya, Bani Israel ketika itu. Ya, kemudian setelah itu pun para pengikut Nabi Musa alaihissalam karena sudah tidak mendapatkan bimbingan lagi, terjadi kesesatan juga, sama para pendeta-pendeta yang kemudian ya mengubah isi kandungan Injil yang sesungguhnya. Ada masih sisa-sisa ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dapat dikonfirmasi sampai saat ini dengan apa? Al-Quran. Ada masih. Cuman kita nggak bisa memastikan keaslian teksnya, itu problemnya. Tapi mungkin secara makna yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, apa yang diajarkan Nabi Musa, Nabi Isa, ya di dalam manuskrip-manuskrip yang ada sekarang, ketika berbicara tentang tauhid dalam perjanjian lama, misalkan apa yang mereka sebut sebagai Torah, ataupun perjanjian baru yang disebut dengan Bible. Perjanjian lama PL sama PB itu disebut Bible, sekarang di mix gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada secara tersirat maknawi, tapi secara teksnya kita nggak bisa mempertanggungjawabkan itu benar apa yang kemudian disampaikan dari Nabi Musa dan juga Nabi Isa secara tekstualnya. Tapi secara maknanya, apa yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita katakan itu memang ajaran Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Kita lanjut. Apa inti ajaran agama Islam yang diajarkan oleh para rasul dan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Inti, kita berbicara inti, kesamaan Islam
yang dianut oleh para rasul itu adalah dari intinya Bapak Ibu sekalian. Ya, yaitu dari inti keimanannya. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Ini inti. Allah menjelaskan, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap kaum, pada tiap-tiap umat seorang rasul di antara mereka. Ya, dari antara mereka diambil orang yang terbaik oleh Allah dijadikan sebagai seorang rasul. Membawa misi apa? Apa yang mereka dakwahkan kepada umat di mana mereka diutus? Ani'budullah wajtanibut tagut. La ilaha illallah, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, itu hakikat dari agama yang mereka dakwahkan kepada kaumnya. Ini intinya ajaran agama Islam. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ditegaskan juga ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami, Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad. Jadi rasul-rasul sebelum Muhammad tidak diutus, melainkan kami telah mewahyukan kepada mereka bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sembahlah aku, beribadahlah kepada aku saja. Nah, ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus mereka. Siapa yang bisa dipercaya pegangan ucapannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempersaksikan ini di dalam Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kan awal-awal suratul Baqarah. Allah sudah mengunci dulu nih, supaya ketika nanti Allah berfirman lebih lanjut di surat-surat selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, kalian tidak ragu, ini Al-Qur'an sudah diturunkan. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan, jangan ragu terhadap Al-Qur'an. Percaya deh. Kenapa? Karena sumber yang menyatakan firman ini adalah zat yang tidak pernah berbohong, zat yang maha benar, ya, zat yang paling mengetahui dengan detail fakta realita ciptaannya, apa yang mereka perbuat sejak ciptaan pertama sampai nanti hari kiamat. Detailnya dakwahnya para nabi, apa yang mereka ucapkan, Allah persaksikan semua. Karena dia Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Awwal wal Akhir. Dia melihat fakta realita yang ada, pasti ceritanya benar gitu. Kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran nggak pernah itu merupakan kisah fiktif belaka, nggak. Tapi benar-benar terjadi karena dia yang mengutus, dia yang memerintahkan, dan dia yang mempersaksikan para rasul itu menjalankan tugas amanah dakwah itu dengan amanah. Nah, jadi siapa lagi yang mau kita percaya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian, bagaimana dengan syariat para nabi dan rasul? Kalau syariat itu, Bapak Ibu sekalian, merupakan turunan hukum dari inti ajarannya. Maka ini bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan konteks, ya. Saat itu, keadaan kondisi saat itu, maka Allah akan menyesuaikan syariatnya berdasarkan konteks keadaan umat para nabi tersebut masing-masing. Jadi tidak disamakan. Bapak Ibu sekalian, di dalam suratul Baqarah Allah mensyariatkan bagi orang-orang Yahudi, yaitu Bani Israel, yang kepada mereka diutus Nabi Musa alaihissalam, kalau mau bertobat, ya, cara bertobatnya nih, ya, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, ya, uqtulu anfusahum. Cara bertobatnya adalah dengan bunuh diri. Keras kan? Iya, karena tabiat mereka keras. Kayak sekarang nih Pak Bu, yang terjadi di Palestina. 7 bulan. Memang jiwanya bukan jiwa manusia sudah. Mau apa lagi? Balhum abal, lebih sesat daripada binatang. Binatang aja nggak gitu-gitu amat. Tapi mereka nggak ada itu rasa kemanusiawian, bahkan kebinatangan saja tidak punya. Membantai habis-habisan manusia, anak-anak, ya, orang tua, manusia.
di Palestina selama 7 bulan kurang lebih berlangsung. Berapa puluh ribu nyawa ya yang sudah melayang. Dan juga kemudian ya kalau misalkan dikatakan ada nggak ya tempat berteduh di sini? Nggak ada Bapak Ibu sekalian, sholat saja di bawah reruntuhan puing-puing bangunan. Mau keluar saja sulit. Bayangkan itu kebengisan ya orang-orang Yahudi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Surat Al-A'raf ayat 179. Sungguh kami akan memenuhi jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan juga manusia. Karena sebab apa? Punya hati. Gak bisa dengan hati itu merenungi, mentadaburi ayat-ayat Allah, bahkan beriman dengannya. Gak bisa ya, hatinya pajangan aja di dalam, segumpal daging. Setiap manusia punya, tapi hati itu punya fungsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya bisa menyerap hidayah, tapi mereka gak, abai. Oke? Punya mata, nggak mau melihat kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di sekeliling mereka. Al-Quran apalagi, nggak akan dilirik. Telinga, mendengar dakwah, mereka sumpel ini kuping, nggak mau mendengar kebenaran itu. Nggak berfungsi alat indrawinya dengan itu alat untuk menyerap hidayah. Apa bedanya mereka dengan binatang? Ulaika kal an'am, sama, balhum adall, bahkan lebih parah. Kenapa? Binatang punya hati, punya binatang itu punya hati, punya mata, punya telinga, punya, tapi tidak diberi akal. Manusia punya akal. Itulah alat untuk mengaktifasi hati untuk berpikir, merenung dan seterusnya, sehingga hidayah Allah bisa masuk. Mata diberikan akal itu untuk menginformasikan kepada mata tentang hakikat apa yang dia lihat dari kebenaran itu. Jadi akal ini modal, alat ini, sarana, bukan sumber hukum ya Pak Bu ya. Karena kita nggak boleh beragama hanya dengan akal. Kita harus beragama dengan nas. Karena sumber hukum itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal itu alat untuk memahami. Tapi mereka nggak gunakan itu. Apa bedanya sama binatang, kata Allah? Bahkan mereka lebih sesat. Ya perilakunya saja sekarang kan seperti itu. Pada akhirnya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan itu sudah mereka lakukan jauh-jauh. Bahkan para nabi dan rasul saja mereka bunuh. Upaya pembunuhan terhadap tadi Nabi Isa alaihissalam salah satunya. Itu kan karena provokasi orang-orang Yahudi terhadap penguasa Rum ketika itu, memfitnah Nabi Isa alaihissalam sampai dikejar-kejar mau disalib. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pembuat makar yang lebih dahsyat daripada apa yang mereka makarkan kepada Allah dan juga Rasulnya. Taib. Nah, di sini itu salah satu syariat yang kita bisa baca dari mereka. Ada syariat-syariat masih dilanggengkan sampai saat ini di syariat Nabi Muhammad SAW. Contohnya syariat haji misal, sholat, walaupun tata caranya mungkin saja secara detailnya berbeda. Cara takbirnya, apa yang dibaca dan seterusnya gitu kan, detailnya berbeda, tapi hakikat sholat bagi para nabi dan rasul itu sudah disyariatkan kepada mereka. Bisa jadi detailnya beda karena kita nggak diberikan pengetahuan oleh itu, maka kita beriman. Mereka juga diberikan syariat sholat, saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jelas. Ada saum, cuman mungkin detailnya berbeda, itu yang dimaksud dengan syariat. Turunan dari inti ajaran agama itu untuk mengaplikasikan bagaimana tujuan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata itu tercapai, dibuatlah syariat. Caranya harus kayak gini, SOP-nya kalau orang manajemen Pak bisa, standar operasional prosedur, ada tata caranya, nggak boleh ngarang-ngarang. Cara sholat gimana, cara saum gimana, zakat gimana, itu semua sudah Allah detailkan, baik di dalam Al-Quran dan lebih detail lagi di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Murni itu ucapan Nabi SAW, perbuatan Nabi, bukan yang diklaim sebagai perbuatan dan ucapan Nabi. Kalau gitu sih standar hadisnya tidak bisa diterima sebagai dalil. Nah, ini tentang ajaran agama para nabi dan rasul yang berbeda-beda, tetapi inti ajarannya sama. Kita lanjut.
Agama Islam itu adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mau mencari-cari kekurangan, celah, cacat di dalam ajaran agama Islam, syariat Islam, nggak akan pernah dapat, ya, nggak akan pernah dapat. Bahkan kalaupun seandainya mereka memaksakan, itu akan bertentangan dengan fitrah, akal, logika sehat manusia. Akan terbantahkan sendiri dengan logika sehat manusia. Kalau kemudian diiyakan oleh seseorang, berarti logikanya cacat. Nah, gitu aja. Kenapa? Karena Islam yang sempurna ini tidak mungkin bertentangan dengan logika sehat. Kan logika kan bisa jadi dua kondisinya. Akal itu Bapak Ibu sekalian bisa jadi dua. Bisa akalnya sehat, yaitu sesuai dengan fitrahnya, berfungsi dengan baik, tidak tercampuri dengan berbagai macam polusi pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Nah, gitu kan. Bisa jadi karena sudah terpolusi, akalnya jadi cacat, jadi tidak sehat, bahkan lumpuh, tak mampu sedikit pun untuk menalar kebenaran. Nah, banyak orang-orang yang semacam ini, nalarnya lumpuh, cacat, sakit. Apalagi tuh bahasanya ya, supaya menyadarkan kita. Kalau misalkan ada seolah-olah ajaran Islam bertentangan dengan akal kita, berarti tuduh akal kita yang sedang sakit saat itu harus segera disembuhkan. Nah, gitu caranya. Bukan menuduh syariatnya yang sudah sempurna, gitu kan? Ah, ini tidak manusiawi sekali syariat Islam. Mau disamakan peran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh bidang, coba bayangkan, atas nama emansipasi, Bapak sekalian, Ibu sekalian. Emansipasi siapa? Lebih kepada wanita, karena mereka pandang di dalam ajaran agama Islam, wanita itu didiskreditkan, dilemahkan. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menurunkan syariat itu dengan kesempurnaan sesuai dengan kondisi, realita, dan potensi yang dimiliki makhluknya untuk menjalankan syariat itu. Dari awal penciptaan manusia, antara laki-laki dan wanita sudah beda Bapak Ibu sekalian. Secara biologis itu sudah berbeda, karakter sudah berbeda, nggak bisa disamakan. Mau disamakan patah. Wanita nggak akan bisa seperti laki-laki, dan laki-laki nggak akan bisa seperti wanita. Sudah tegas ini. Wanita, menurut hadis Rasulullah SAW yang sahih, itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, bagian dari anggota tubuh laki-laki. Coba, bagian. Berarti Bapak Ibu sekalian, memang Allah Subhanahu wa taala secara fisik biologis wanita punya keterbatasan. Makanya syariatnya juga disesuaikan kan Pak Bu, tentang sholat saja atau ibadah-ibadah lain. Ketika wanita harus setiap bulan menjalani secara biologis siklus menstruasi, ia diberikan rukhsah. Apa rukhsah itu? Dispensasi untuk tidak ibadah pada ibadah-ibadah yang memang tidak bisa dilakukan saat terjadinya menstruasi. Tapi tetap dimuliakan wanita. Ya. Kenapa? Itu ada keterbatasan. Ketika dia sedang datang bulan, itu sedang sakit, nggak bisa dipaksa untuk menjalankan ibadah-ibadah yang membutuhkan fisik, gitu kan? Nggak bisa. Seperti kalau laki-laki gimana? Laki-laki nggak ada batasan, makanya nggak ada rukhsah itu, kecuali ya pada permasalahan yang lain, misalnya sedang safar gitu ya, atau kondisi-kondisi lain, itu sesuai dengan fitrah kondisi manusia sesungguhnya. Tidak sama antara syariat secara khusus untuk wanita yang memang Allah spesialkan. Kenapa? Karena Allah paling mengerti tentang kebutuhan wanita di dalam Islam. Allah paling memuliakan wanita. Maka dijaga benar-benar wanita ini memang harus dijaga. Kalau laki-laki, dia memang memiliki secara fisik biologis sudah disusun mulai dari akalnya gitu kan, kekuatannya untuk struggle Bapak Ibu sekalian, berjuang. Ya, mulai dari pemimpin keluarganya, memberi nafkah. Oke, pada urusan-urusan strategis syariat juga laki-laki yang dibebankan. Ya. Kenapa? Dia memiliki potensi itu, tidak sama dengan wanita, maka wanita diberikan batasan karena ada keterbatasan.
Jadi masing-masing proporsional syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak gebiah uyah, enggak disamaratakan, enggak digeneralisir, enggak. Kalau digeneralisir, wanita akan kesulitan untuk menjalankan syariat itu. Nah, ini kan bertentangan dengan logika sehat kita. Nah, syariat Islam itu diturunkan sesuai dengan porsi masing-masing untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang menjadi ayat kemudian. Pembebanan syariat itu tidak mungkin Allah lebihkan daripada kemampuan maksimal hamba tersebut untuk memikul beban ibadah itu. Nah, gitu. Ini dari sisi apa? Fitrahnya nih, penciptaan asalnya nih, gitu kan? Ini pun Allah Subhanahu wa taala lihat karena Allah yang menciptakan. Kalau yang nggak pernah menciptakan membuat syariat, udah kacau balau, dia nggak pernah melihat standar latar belakang masalahnya gitu, sehingga produk hukumnya, syariatnya pun pasti akan bertentangan dengan kondisi manusia. Maka dari itu, Islam yang sempurna ini tidak akan pernah bertolak belakang dengan fitrahnya manusia. Di wilayah manapun itu diterapkan syariat tersebut, di zaman apapun nggak akan pernah bertentangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Islam adalah zat yang maha sempurna. Dengan itulah, karena sebab itulah Islam sempurna. Seperti tadi logika yang kita bangun. Islam benar karena yang menurunkan Islam maha benar. Maka barang siapa yang meragukan kebenaran Islam, dia telah meragukan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Ini akidah. Begitu juga Islam sempurna karena yang telah menurunkan Islam adalah Allah, zat yang maha sempurna. Barang siapa yang masih meragukan kesempurnaan Islam, maka dia telah meragukan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani gitu? Jangan. Makanya apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, kita hanya dituntut untuk sam'an wa ta'ah. Kami dengar, kami patuh, kami taat. Bukan tapi ya Allah, tapi saya kan begini, saya kan begitu. Nggak bisa gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, saya tahu, Allah tahu kalian punya keterbatasan. Maka yang saya tuntut atas kalian adalah sebatas maksimal kemampuan kalian. Puasa hukumnya wajib. Kewajiban tidak akan pernah berubah, puasa Ramadan maksudnya, gitu ya. Tapi kalau ada satu dua hal kendala-kendala yang dibenarkan oleh syariat saat itu seseorang dibolehkan tidak berpuasa, tapi kewajiban itu nggak gugur, dia harus mengganti ketika dia sudah mampu melaksanakan. Misalnya karena sakit dia nggak puasa. Kalau sudah sehat ya nanti dibayar gitu maksudnya. Itu yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan ditinggalkan gitu aja. Paham nih ya? Ini kesempurnaan Islam. Jadi kewajiban tidak gugur. Itu salah satunya puasa. Tapi memang ada yang kemudian Allah rusuh selamanya, tidak perlu diganti. Contoh sholat bagi wanita haid. Nah gitu kan. Kecuali, ini yang mungkin kadang sering lupa. Ketika sudah masuk zuhur, dia belum sholat zuhur. Keburu haid. Tapi padahal ada waktu untuk sholat sebelumnya gitu kan. Nah ketika waktu itu wanita datang bulan, setelah masuk waktu zuhur, harusnya ketika dia suci nanti, zuhur yang tertinggal itu dia bayar. Disebutnya qadha sholat. Hanya itu saja, iya hanya itu saja. Nah ini yang kadang sering terlewat. Nah ini harus diperhatikan ya, karena sholat adalah wajib bagi setiap muslim. Begitu. Bagaimana dengan sholat ketika safar? Bagi orang yang melakukan safar perjalanan jauh, harus dilakukan secara sempurnakah? Tidak. Allah mengetahui kemampuan hamba-hambanya, maka Allah kasih rukhsah, dispensasi. Kalau misalkan zuhur asar boleh dijamak dan juga dikosor 2 rakaat supaya ringan, nggak membebani hamba-hambanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bukti kesempurnaan Islam dari seluruh sisi dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Celah-celah kekurangan itu syariat disesuaikan sesuai dengan proporsinya. Jadi Allah tidak melebihi porsi yang dimampu oleh seorang hamba untuk memikul amanah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam seluruh aspek kehidupan.
Masalah kepemimpinan gimana? Masing-masing diberikan porsi Bapak Ibu sekalian antara wanita sama laki-laki, tapi pada masing-masing batasannya. Kalau di dalam keluarga tentu yang jadi pemimpin, kalau masih ada laki-lakinya gitu. Dia menjadi pemimpin yang ngatur, bertanggung jawab. Wa anfusakum ahlikum naro. Ya. Tapi kalau laki-lakinya lagi nggak ada di rumah, bapaknya atau suaminya, maka yang bertanggung jawab untuk memimpin rumah tangga saat itu adalah istri dan ibu dari anak-anaknya. Saat itulah dia berperan gitu loh. Masalah-masalah strategis keumatan, negara dan seterusnya, nggak sanggup wanita Bapak Ibu sekalian, karena Allah tahu. Apalagi sedang datang bulan tadi, psikologinya nggak stabil, emosionalnya. Bagaimana seorang pemimpin dalam menetapkan keputusan? Ya, jadi pada urusan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau di luar itu Allah Maha tahu keterbatasan hambanya. Ini sisi kesempurnaan Islam di dalam menurunkan atau mensyariatkan sesuatu hukum, melihat kondisional hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak zalim Allah terhadap hamba-hambanya. Tidak zalim. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan surah Al-Maidah tadi yang sudah dibacakan juga ya di awal. Surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ya ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama bagi kalian. Sempurna sudah. Saat haji wada Rasulullah SAW pun sudah mendeklarkan kepada sahabat, minta persaksian sahabat, apakah aku sudah menyampaikan semua kepada kalian? Maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupi lagi dari perkara agama ini. Kata sahabat, ya Rasul, engkau sudah menyampaikan ajaran Islam semuanya, nggak ada yang ditutup-tutupi lagi. Karena Rasulullah tidak memiliki sifat kitman, menyembunyikan ilmu. Beliau itu amanah, balighur risalah wa addal amanah. Menyampaikan setiap risalah yang turun wahyu kepada beliau pasti langsung disampaikan, nggak ditunda-tunda, nggak ditutup-tutupi, semuanya. Ya, jadi Islam sudah tuntas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang merasa masih kurang, kemudian dia tambah-tambah, kayaknya kurang sip, kurang afdol, kurang ditambahin lah, dipoles lah, sedikit lah gaya sholatnya, ininya gitu kan. Ya berarti nuduh Rasul nggak amanah dong. Secara tidak langsung Rasul belum nyampein itu loh, gitu kan. Nggak ada ditemukan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah gaya sholatnya kayak gitu misalkan. Nggak ada. Wah ini bahaya ini kalau gini, menuduh Rasul tidak amanah. Secara tidak langsung, memang nggak ada yang kemudian secara langsung Rasulullah tidak ada kayak gitu. Cuman dalam praktiknya, apa yang mereka lakukan, kalau misalkan merasa kurang dari apa yang diajarkan Rasul, kayak kurang afdol kalau bukan gini. Kata afdol itu kan berarti harus ada dasar gitu. Afdol, siapa yang menyatakan afdol atau tidak afdol? Kan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya kan. Maka keafdolan di dalam sisi syariah ibadah itu juga harus bersandar pada dalil, kesempurnaan. Nah ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ayat Al-Quran itu. Kemudian An-Nahl 89, wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan semuanya dengan gamblang oleh Al-Quran, ditafsir rinciannya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sudah menjelaskan semuanya, ya. Likulli syai', setiap sesuatu Allah sudah jelaskan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan persaksian, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Nah ini, tidak ada suatu amal pun yang dapat mendekatkan diri ke surga dan juga menjauhkan dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Apa yang mendekatkan diri ke surga dan menjauhi diri dari neraka itu adalah syariat, perintah dan larangan, semuanya sudah dijelaskan kepada kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan sebagian kecil dari syariat ini? Janganlah.
Jadilah kalau memang kita jujur cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa berbuat hal-hal yang baru di dalam agama. Ya. Sampai di sini ternyata slide-nya sudah habis Bapak Ibu sekalian, dan materinya sudah cukup dirasa gitu ya sampai di sini. Panitia masih ada waktu enggak? Berapa menit lagi kalau masih ada? Cukup? Cukup. Oke, sampai di sini karena memang waktunya juga sudah habis, artinya tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab, tetapi saya berharap apa yang disampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini tentang materi kita yang urgen ini, yaitu hanya Islam yang benar atau yang benar hanya Islam, ini menjadi bekal Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya untuk menambah kekuatan iman dan akidah kita agar tidak mudah tergoyahkan, terombang-ambing oleh derasnya arus apa tadi? Pluralisasi agama. Ingat, yang kita tentang adalah ismenya Bapak Ibu sekalian. Tapi realita plural, yaitu keberagaman yang menjadi realita, itu kita terima sebagai sebuah realitas. Memang gitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Tetapi berbicara masalah benar dan salah, tidak ada plural. Hanya ada satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah pancangkan di atas dunia ini, yang disampaikan melalui lisan Rasulnya itu hanya Islam, itulah kebenaran. Tapi berbicara masalah keragaman budaya, keragaman warna kulit, keragaman bahasa, itu memang pluralitas yang harus diterima, gitu ya, yang harus diterima, gitu. Dan bagaimana kemudian kita harus berinteraksi dengan keragaman itu, Islam sudah mengatur. Kalau berinteraksi dengan sesama agama yang lain dengan keyakinan kita, lakum dinukum waliyadin, jangan dicampur adukkan. Yang kita tolak pencampur adukannya, yang kita tolak kebenarannya. Tapi kalau Anda merasa agama Anda benar, lakum dinukum waliyadin, jangan ngacak-ngacak agama kami, dan jangan nyuruh kami untuk berpartisipasi terhadap apa yang Anda lakukan, baik dengan ucapan ataupun dengan, nah itu kan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Itu udah di zaman Rasul udah kayak gitu. Ya, udah upaya-upaya untuk mencacati Islam dengan cara udahlah toleransi gitulah. Kamu nanti sekian bulan saya menyembah Tuhan kamu, nanti sekian bulan kamu menyembah Tuhan saya ya. Gitu, udah ada tuh win-win solution gitu dari para petinggi Quraisy, itu dilaksanakan, dilanjutkan sampai saat ini oleh para agennya. Jadi nggak ada beda sebenarnya problematik yang ada di zaman Rasul dengan kita, cuman pelakunya saja beda. Pelakunya beda, hakikat dari upaya-upaya penyesatan itu sama, upaya-upaya pengkufuran dan upaya-upaya penyebaran kesyirikan itu pun sama, hakikatnya pelakunya beda. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari sini maka kita mantapkan kembali akidah kita. Yakin hanya Islam yang benar karena Islam diturunkan oleh Allah yang Maha Benar. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu syariat Islam sudah sempurna, tidak ada lagi cacat di dalamnya, karena Allah yang Maha Sempurna lah yang telah menurunkan Islam. Oleh karena itu minta sama Allah Subhanahu wa taala penguatan hati dan keimanan kita kepada Allah dengan doa yang disampaikan atau dibaca senantiasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati kami, ya, mantapkan hati kami, tsabbit, kokohkan hati kami di atas agamamu yang benar. Nah, ini yang sering seorang rasul, ingat, seorang rasul yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pun mendawamkan, memperbanyak doa-doa ini Bapak Ibu sekalian, khususnya di dalam sujud-sujud ketika sholat, ya, sebelum salam, setelah tahiyat, itu dibaca sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan minta kekuatan agar kita senantiasa mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa kita harus minta kekuatan itu kepada Allah, bantuan pertolongan? Karena kita lemah. Jangan merasa kita kuat. Kita lemah Bapak Ibu sekalian, maka hanya untuk sekedar zikir saja kita harus minta sama Allah, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, bantu aku, berikan aku kekuatan, sekedar hanya untuk zikrika, berzikir kepada Engkau,
mengingat aja kadang sering lalainya, ngingat sesuatu hal yang gampang tapi sering lalai karena berat. Minta kekuatan itu. Wa syukrika, dan juga senantiasa kuat untuk bersyukur setiap pemberian nikmatmu kepadaku. Wa husni ibadatik, dan berikanlah aku kekuatan untuk memperbaiki, menyempurnakan ibadahku kepadamu. Nah, ini yang terus kita harus dawamkan Bapak Ibu sekalian. Semoga dari sini bekal ini bisa kita sampaikan kembali, sharing seluas-luasnya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau ada kesempatan-kesempatan semacam ini lagi yang diselenggarakan, kami juga ini bagian dari amal dakwah kita, saling ta'awun, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, ta'awun alal bir, dengan menyebarkan informasi seluas-luasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan hidayah kepada kita dan merahmati kita pada pertemuan kali ini. Kebenaran dari Dia yang Maha benar dan kesalahan dari pribadi mohon dimaafkan ketika ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Dan untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kajian kita pada kesempatan hari ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.